Cek. Satu. Satu. Cek. Belum ada yang kan rumahnya Mas? Belum ada yang ada di rumahnya. Walah. Ada kemarin sudah 28 ya? Gitu. Oh ini. Kalau misalnya sini terima kasih. Yang sini, jadi langsung duduk dulu. Iya, betul. Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita berdoa mulai. Oke. Kita mengulang kembali karena ini untuk apa? Metode fisik ini yang paling pokok. Jadi diagram fasa dalam metode fisik yang paling pokok ini. Kita kembali ke besi murni. Besi murni itu adalah Fe atau ferro. Fe plus C karbon itu disebut baja. Di besi murni itu ada Fe atau bahasa Latinnya ferro. Baja itu adalah Fe plus C. Fe itu adalah ferro, C adalah karbon. C adalah karbon. C itu maksimal harus kurang dari sama dengan 1,7.
persen. Jadi baja itu adalah vero plus karbon, tapi C-nya kurang dari 1,7%. Sedangkan besi tuan itu sama Fe plus C C-nya itu antara 1,2 sampai 4,2%. Itu sisi tuan. Sisi tuan artinya pada proses pembuatan itu dituangkan, dicetakkan. Oke, kita bahas ini. Besi murni bersifat alotrofi, yaitu mempunyai berbagai bentuk kristal. Kristal itu bentuk struktur mikronya. Titik liburnya sekitar 1513 derajat atau titik cairnya itu 1513 derajat. Si cair mulai membeku dan membentuk fase padat dalam struktur sel BCC. Fase padat ini dinamakan besi delta. Jadi setelah cair dibiarkan, misalnya temperatur kandungan karbonnya besi mencair itu pada suhu 1539. Setelah itu dia akan mengalami apa? Pemadatan, proses pencairan, setelah itu mengalami proses pemadatan. Pada waktu dia memadat itu struktur besinya dinamakan struktur kristalnya BCC, fasenya dinamakan fase besi delta atau Ferri delta sampai sekitar 1410 sampai 90 karena masih padat didinginkan dia menurun sampai 90 derajat Celcius. Strukturnya berubah menjadi FCC, dinamakan besi gamma. Selanjutnya di bawah 90 kristalnya berbesi dalam bentuk ferrit alpha. Jadi ini sirip cair, ini dia berubah menjadi delta BCC. Setelah itu 1401 sampai 910 itu menjadi FCC. Di bawah ini alpha BCC, setelah ini alpha BCC. BCC itu body, center, kubik,
Jadi body center kubik itu artinya kan di sini ada struktur tulisannya. Dari sini body berarti center, di tengah itu ada struktur tulisan utuh. Kalau yang ini kan dibagi-bagi, yang ini dibagikan ini kan dengan yang lain ya, mengikat dengan yang lain, dibagi-bagi dengan yang lain. Kalau ini utuh satu, kalau ini dibagi-bagi dengan yang sampingnya, bawahnya, depannya, atasnya gitu. Yang tengah utuh, maka disebut body center kubik. Kalau aksis ini itu namanya fish center kubik. Fish itu muka gitu. Jadi fish itu fish bertatap muka. Jadi kalau Anda ngobrol itu nama fish to fish. Misalnya sebuah bentuk kristal itu di sini ada kristalnya, di sini juga ada kristalnya. Kalau fish berarti muka, jadi tiap bidang ini ada kristalnya. Jadi tiap bidang ini depan belakang juga ada, tengah atas depan sampingnya ada, bawah juga ada, belakang juga ada. Maka di sini juga ada. Maka disebut fish center kubik. Jadi setiap bidang 1, 2, jadikan 4 atas bawah berarti 6 bidang ya. Kan setiap bidang 1, 2, belakangnya samping berarti kan 4, atas bawah berarti ada 6 bidang. Masuk.
Oke. Sekarang diagram fase FEC atau baja atau diagram keseimbangan baja FEC. Oke. Baja dicairkan mencair pada suhu 1539 derajat Celcius. Jadi ini mencair baja atau tersimulasi. Setelah di pendinginan dia mengalami namanya besi delta tadi maksimal 0,1%. Setelah itu di sini fasenya tadi apa? BCC, di sini FCC, di sini BCC kembali. Setelah itu dia di sini dia akan menjadi besi ferrit. Alpha di ferrit alpha ini kandungan persen. Di sini kandungan C-nya 6,67. Jadi kandungan C-nya 67, C ini 0,8, ini 2%, ini 4,3. Di sini kandungan karbonnya sangat tinggi, berarti ini adalah FeC plus alpha. Ini Fe3C di sini. Fe3C itu disebut sementit. Ini warnanya putih keras, sangat keras. Alpha itu disebut ferrit. Jadi alpha itu ferrit,
Fe3C itu sementit. Di sini adalah besi gamma. Ini tahu saya ulang kembali. Baja mencair 1539. Di atas garis ini, berarti titik cair, liquid. Jadi di atas garis ini cair, mencair. Berarti kalau di bawahnya berarti sudah di garis ini dia jenuh. Di bawahnya ini dia masih ada cairan, tapi mulai ada padatan seperti pasta, odol dia. Odol itu kan cair enggak, beku enggak. Tapi kalau sudah di bawah ini 100% padat ini. 100% padat. Tapi kalau ini cair 100% mencair, jadi seperti Anda memasak jenangan itu, jadi betul-betul mencair, warnanya merah membara, merah bersih membara gitu. Merahnya itu merah seperti emas, jadi indah gitu warnanya. Itu sudah mencair murni 100%. Oke. Di sini delta, di sini cair liquid atau cair. Liquid, cair, delta, maka garis ini adalah berarti delta plus liquid. Karena ini delta, ini liquid, berarti ini kan gabungan. Garis ini kan delta, ini gamma, berarti ini adalah delta plus gamma. Jadi paduan gitu. Ini alpha, ini gamma, berarti ini ada alpha plus gamma. Bisa dipahami ya? Ini liquid, ini gamma, berarti ini adalah gamma plus liquid. Ini liquid, ini F3, berarti ini adalah liquid plus Fe3C. Berarti ini di sini adalah ini gamma, ini F3C, berarti gamma plus gamma plus Fe3C. Ini alpha, di sini Fe3C, maka di sini alpha plus Fe3C. Alpha plus Fe3C ini disebut ferrit. Fe3C disebut sementit, alpha disebut ferrit. Oke, sekarang saya ulang kembali. Pada baja mencair pada suhu 1500, dia mulai membeku pada fase delta. Struktur kimia apa tadi? C. Pada suhu ini sampai suhu di sini, sampai 1900 ini
dia akan struktur mikro jadi F CC. Tapi di bawah ini dia menjadi B CC kembali. Struktur mikronya ya. Maka ini namanya garis ini garis titik re kristalisasi. Artinya baja setelah ini kembali dari FCC jadi BCC. Di bawah ini struktur mikronya sudah tidak bisa berubah. Jadi di bawah ini struktur mikronya tidak bisa berubah. Yaitu menjadi B, C, body center kubik. Maka titik rekristalisasi artinya benda di suhu di bawah 7 ini titik rekristalisasi adalah suhu 1723 derajat Celcius. Ini 1100 1148 derajat Celcius. Oke. Maka diagram ini adalah diagram keseimbangan FCC. Diagram fasa FEC. Ini kandungan karbonnya di sini 0, di sini 1,8, di sini 1%, 2%, 3% dan seterusnya. Pada saat C berarti ini FE, pada saat C-nya 0, FE-nya berapa? Pada saat C-nya di sini 0, berarti simbol ini FE-nya berapa? 100. Jadi FE-nya 100%. Iya. Berarti di sini berapa? Yang di normal di sini 9 berapa? 2. Berarti di sini 98. Dan seterusnya. Oke. Baja seperti yang saya jelaskan, itu maksimal kandungan karbonnya itu adalah 1,2%. Jadi daerah ini disebut daerah baja. Jadi ini disebut daerah baja. Sampai sini, sampai 4,3% ini adalah besi, uang seperti yang ini 4,3 ini kamu 4,3. Maka ini adalah alfa plus Fe3C. Ini silakan. Ada pertanyaan di sini?
Misalnya ini tungku ya, di sini di apa? Bawahnya itu dipanaskan. Tungku dan di sini bahan dasar baja serap, besi tuang, besi pasir besi atau besi-besi dan sebagainya. Karena dipanaskan, lama-lama ini mencair pada sampai 1.500. Ini kan mulai mencair gitu. Nah, terus sekarang logikanya kan ikut mencair ini gitu. Logikanya kan begitu. Di dalamnya ini ada namanya batu bata refraktori atau batu bata refraktori yang tahan itu jadi jenis apa istilahnya? Mencairnya kan bukan dari sini, ini mencairnya di dalam salah saya. Nanti mencairnya kan seperti dengan apa? Busur listrik, macam-macam. Jadi mencairnya dari atas gitu, bukan dari dalam. Ini namanya refraktori atau tahan apa namanya? Lupa saya. Refraktor itu artinya bata tahan. Jadi seperti jenis bata bata. Kalau Anda lihat di lab mesin open di sini ada namanya ini yang bersinggungan. Lupa ini. Batu tahan api namanya. Bata tahan api. Semacam keramik dia. Kan cuma biasanya putih. Di alam sudah ada gitu. Ada apa namanya? Indonesia itu lengkap itu. Tinggal dipres, packing dia. Jadi putih biasanya. Batu tahan api, bata tahan api, atau refraktori. Tanpa ini meleleh semua. Jadi tanpa babat ini itu meleleh semua nanti. Ini melelehnya mungkin 5.000 derajat baru meleleh. Istilahnya bahan dasar itu apa ya? Lupa saya. Jadi kalau Anda lihat di ceper segala itu di tungku itu di dalam itu ada batahan api. Jadi selongsongnya itu dari baja, yang di dalamnya itu yang bersinggungan itu batu tahan api namanya gitu. Jadi itu tinggal buka pasang itu bisa dilepas. Misalnya rusak itu lama-lama kan namanya bersinggungan namanya aus. Tapi itu bisa ganti. Ada lagi yang ditanyakan?
gimana? Yang ikut berapa? Enggak yang di luar. Padahal jumlahnya 30 sampai 40. 40-an. Iya, betul. Iya, padahal ini dulu sudah saya suruh nulis ulang kayaknya. Sekarang misalnya titik C ya, titik C. Dalam kondisi ini, logam dalam kondisi apa? Dalam titik satu ini, kondisinya gimana? Padat, cair, cair. Ya, saya ini ya. Yang titik satu dulu. Titik satu, berarti 100% liquid kan? Cair. Titik dua, garis ini namanya garis jenuh. Jenuh itu cair tapi tidak 100% ada garis, ada batasnya. Maka disebut cair jenuh. Maka kalau saya gambarkan di sini terjadi mulai proses pengintian. Pengintian itu garis padatnya. Jadi kalau yang di garis misalnya yang di sini itu 100% cair, kalau dua ini satu itu sudah mulai ada pengintian, ada garis-garis di samping cair. Ini sudah mulai apa? Mulai ada pemadatan. Jadi proses pengintian mulai ada padat. Tiga itu sudah mulai ada padat, ada cair. Maka kalau saya jelaskan, yang satu ini 100% cair, yang kedua itu sudah mulai pengintian, jadi ada cair, tapi di sini ada mulai padat, belum. Yang ketiga itu
ini siapa? Delta kan? Delta. Sementara maka di sini delta. Delta. Pas delta. Di sini adalah butir-butir pemisahnya, butirannya atau dendrit namanya. Jadi setiap mungkin ada ikatan-ikatan bumi itu kan tidak utuh ternyata, ada lempengan-lempengan gitu. Lempengan-lempengan itulah namanya pemisah jarak antar satu dengan lain ini, dendrit namanya. T4 itu dia sudah mulai terjadi unsur pengintian gamma dari delta berubah menjadi gamma. Sudah mulai titik gammanya sudah muncul di titik 4. Kan gamma kan di sini. Kalau di sini sudah 100%, kalau yang ini sudah 100% gamma, tiba. Nah, tapi kalau di sini terjadi pengintian apa? Delta. Delta ini yang ini adalah gamma yang titik ini. Titik 45 ini sudah 100% apa? Gamma. Titik 6 itu pengintian ini apa? Alpha kan? Pengintian alpha 6 itu. Gamma tapi titik tujuhnya ini di sini titik 7 100% alpha. Titik 8 ini adalah pengintian ini alpha plus F3C 9 itu sudah 100% pertumbuhan Fe3C. Jadi yang 9 ini pertumbuhan Fe3C plus alpha. Maka di sini di sini. Tapi kalau di daerah ini misalnya, ini adalah alpha plus FC3C, makanya di daerah ini misalnya, ini kalau saya gambarkan, ini yang banyak adalah alfanya di sini alfa. Garis ini itu adalah jadi garis ini paduan alfa plus FC3C, maka ini disebut pair lead, yaitu Fe3C plus alpha. Alpha itu lunak, kalau FC3C itu kuat. Semakin banyak karbonnya semakin getas. Jadi kalau titik sini itu adalah, maka ini adalah struktur mikro. Jadi gambar struktur mikro begini. Maka kalau saya jelaskan, misalnya seperti ini. Yang biru hijau ini adalah apa? Peritnya
yang biru perlitnya. Kalau saya gambarkan yang lain, seperti ini. Atau seperti ini juga. Yang ini perlitnya itu yang biru-biru, yang ini, yang hijau ini adalah alfanya. Jadi yang perit itu adalah struktur pemisahnya itu. Ini F3C yang biru ini, yang hijau ini adalah peritnya. Maka kalau saya gambarkan secara detail ini kan seperti ini. Maka sampai 0,4 itu disebut baja hipo. Ini 0,82 itu namanya hiper. Hipereutektoid. Maka di sini adalah nama titik eutektoid. Ini titik eutektik. Yang ini namanya titik peritektik. Maka ini adalah gambar struktur mikro hiper berarti kandungan karbonnya lebih dari 0,8 ya. Hipoeutektoid still primary ferrit itu yang warna putih ini adalah perit. Yang hitam adalah apa? Perlit. Pembesaran ini kan besar. Dengan mikroskop sebesar 600 kali. Ini pembesarannya 600 kali. Kalau dibesar 1000 kali lebih jelas apa enggak? Misalnya besar 1000 kali lebih jelas apa enggak ini? Kan lebih jelas rasanya. Yang ini perlit, hitam ini, yang putih itu perit. Semakin banyak hitam, semakin banyak putih berarti semakin lunak. Karena perit itu lemah. Semakin banyak hitam peritnya semakin keras. Gitu ya. Bisa dipahami. Prinsip dasar, kalau putih itu semakin banyak berarti lunak. Perit. Kalau yang hitam peritnya semakin banyak berarti semakin kuat. Maka kalau saya gambarkan seperti ini, jadi baja besi yang Anda lihat itu kalau berbesar digosok, dilihat terus bentuk bilanya seperti ini tampilannya. Kita kan melihatnya kan nggak kelihatan apa ya. Setelah digosok dengan dibaca dengan mikroskop tampilannya seperti ini. Sekarang yang putih itu namanya apa? Apa tadi? Siapa? Putih. Perit itu lunak.
yang hitam garis-garis ini atau hitam ini adalah hitam ini perilit. Perilit itu keras. Kira-kira yang dominan apa ini? Perilit yang di mana? Kandungan karbonnya menaik jadi lebih beras. Perilitnya semakin banyak. 0,15 ini semakin banyak lagi. 0,2% perilitnya semakin banyak. Di sini 0,26 sudah rata perilitnya, berarti sudah agak kaku baja, maka ini baja middle. Ini baja lunak, ini baja middle. Middle itu karbon katakan kuat enggak, lunak enggak. Maka 0,6 itu sudah dominasi hitam. 0,8 itu putihnya itu bukan putih terbalik, yang hitam ini apa? Yang 0,62 ini ya. 6 itu putihnya masih putih apa? Sudah mulai banyak apa? Kayaknya masih perilitnya kan masih banyak. Ini sudah baja middle atau baja karbon tinggi, tapi tangguh. Ini 0,62 sudah mulai banyak putihnya, sudah hitamnya sudah hampir merata. Ini yang 0,82 itu atau 1,3 putihnya ini bukan putih perit, tapi putihnya ini putih sementit. Sementit itu seperti yang jelaskan ini. Ini sangat keras. Jadi kalau misalnya di warnanya putih, yang hitamnya ini adalah perilit. Maka ini sudah baja yang sangat keras. Maka ini karena banyak sementitnya, ini keras. Misalnya untuk konstruksi, untuk poros, kira-kira bisa nggak untuk poros? Misalnya poros untuk motor atau mobil, boleh nggak ini? Boleh nggak? Atau untuk gas, boleh nggak? Nanti patah nanti kuat tapi ada apa? Hentakan ada naik motor, jalan polisi tidur langsung patah atau apa? Ini nggak boleh untuk konstruksi. Biasanya untuk cutting, pahatan, memotong drill dan sebagainya. Kalau yang ini biasanya untuk poros, untuk axle atau gas. Maka penjelasannya seperti ini. Yang rendah itu 0,5 sampai ini untuk chain. Chain apa? Rantai stamping. Apa stamping itu? Rivet itu apa? Rivet itu apa? Anda yang putih-putih kalau misalnya aluminium, misalnya apa? Ya semacam itu gitu ya. Ini kan baja lunak namanya. Naik apa? Aku. Dan
hot dan step kalau ini jadi untuk baca-baca main purpose untuk baca-baca yang cool atau hot, jadi untuk fungsi pipa dan sebagainya. Yang ideal itu 0,1 sampai 2 itu struktural steel, misalnya struktur itu pipa rangka jembatan, rangka rumah baja ringan ya. Bagian mesin, papat tipis, atau benda yang cast hardening. Cast hardening itu dikeraskan permukaannya. Drop forging. Drop forging itu benda yang dibentuk dipukul, misalnya seperti sasis mobil itu lurus apa ada yang mengelung sasis mobil itu ada yang lurus, ada yang sebagian itu membentuknya itu di forging itu ditekan seperti motor bebek yang lama ya, itu kan plat bodinya itu dari plat itu tapi ditekuk gitu, itu namanya forging. Di forging, tekan, dicetak seperti mobil itu plat kan biasa jadi bengkok, jadi bodinya menjadi melengkung membentuk, itu namanya forging. Ditekan, tapi ditekannya itu panaskan didinginkan. Dalam kondisi panas dingin, panas karena butuh tenaga yang ringan, tidak susah. Tapi kalau coding di plat ditekan akan tak ini ya. Medium karbon ada juga ini mesin struktural kerja gear, poros, forging dan sebagainya. Ini untuk medium karbon konektor itu apa konektor? Apa? Stang seker. Wire itu kabel apa? String. Juga kabel apa namanya? Handle rem ya. Rem yang konvensional. Sekarang ini bukannya mekanis. Axle itu apa? Poros tapi di yang bisa belok dia. Gandar ini. Kren gok dan sebagainya. Ada crankshaft, crankshaft itu apa? Poros singkol, dai blok, dudukan blok, rotor tair, jadi tair namanya. Ban kan itu. Jadi dia yang untuk pinggir ban itu. Yang hex karbon itu jadi 0,6 itu drop hammer, dice, screwdriver, jadi gergaji, jadi skrup ini hulu drill jadi untuk mesin bor dan sebagainya. Yang 0,8 dan sebagainya. Jadi ini adalah karbon itu ya ini yang 0,9 itu spring itu apa? Apa? Wire bekas, wire axle knife apa knife? Jadi bisa juga pisau yang dapur atau pisau gunting
atau alat memotong gitu ya, mesin bubut dan sebagainya. Dice itu cetakan, jadi untuk mencetak benda-benda press tadi itu dice. Drill, jadi bor, tap, lilin dan sebagainya. Bal bearing ini, ya, light tool, jadi alat-alat mesin bubut, kertas bangku dan sebagainya. Ini adalah file dan untuk mesin bubut dan sebagainya. Yang satu otomatis, yang satu adalah silet, finishing tool, mesin part dan sebagainya. Ada komentar di sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ini kita jelaskan, kita Senin kuliah tatap muka lagi gambar ya. Dan kita sama ujian kita tatap muka karena susah menjelaskan kalau saya hanya menjelaskan apa lewat susah nulis nggak bisa. Kalau gini kan saya bisa jelaskan apa gini. Kalau kan susah untuk misalnya hanya duduk. Sebenarnya kan nggak repot saya duduk jelaskan gitu, Anda paham tidak paham bukan urusan saya, tapi saya nggak bisa. Nanti saya mengatakan duduk dijelaskan secara detail aja belum tentu paham, apalagi hanya saya ngomong. Jadi itu aja kekurangan di depan kita bahas insya Allah tentang ini masih tentang minggu depannya kita tentang ini pendinginan. Jadi tentang ini transportasi isotermal, terus pertemuan yang tiganya nanti kita bicara besi suang. Yang ketiga adalah pertemuan apa? Ini adalah yang ketiga. Ini kan bentuk, kalau ini adalah asli apa? Besi suang. Yang baja seperti yang saya jelaskan tadi. Ini baja, tapi dengan pendinginan cepat. Bentuknya seperti yang berbeda. Itu aja. Ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Guru. Praktikum. CAD. Sudah coba praktikum. Ya, nunggu informasi gitu. Iya, jadi
kita dilarang ini